teman-teman? Dengar, Pak. Dengar, Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya ya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, apa kabarnya Rio? Rio Irawan Permadi? Apa kabarnya? Halo? Tes? Ini, halo teman-teman semuanya. Iya, Ini, Pak. ini teman-teman kuliah ya, bukan ditinggal ya. Bukan orang ini apa namanya? Perkuliahannya Iya, Pak. hadir, join di meet namun ditinggal, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Pak tadi join, ketika Pak join ada Rio, nggak apa-apa sih, ada Rio lagi presentasi kayaknya. Rio apa kabarnya? Hadir nggak orangnya nih? Nanti Pak absenkan manual ya, agar mengecek apakah yang join ini hadir atau ditinggal. Ya teman-teman. Jadi perkuliahan kita hari ini Pak juga sudah buatkan video penjelasan untuk praktikum agar tidak terlalu lama saya menjelaskan. Jadi video itu singkat, saya jelaskan, saya praktikkan, jadi teman-teman nanti bisa memutar kembali video praktikum kita hari ini. Kita praktikumnya masih menggunakan Microsoft Word pada materi pengolahan teks dokumen 2, pengelolaan dokumen teks 2. Berarti sesi yang kedua ya. Kalau yang pertama kemarin adalah pembuatan surat massal. Ini pada materi kali ini kita akan belajar membuat karya tulis ilmiah. Dalam hal ini kita belajar formatnya teman-teman. Nah, dalam karya tulis ilmiah pastinya memiliki ada cover ya, ada daftar isi, kemudian ada halaman, ada daftar pustaka, ada sitasi atau kutipan, ada catatan kaki, ya, seperti itu ya yang akan kita pelajari hari ini. Oke, untuk absensinya saya siapkan absensi dulu. Oh ya, jadi teman-teman sudah tahu belum kalau di TPB 56 ini Pak bukan hanya sendiri, nanti akan ada kakak asprafnya berjumlah berapa orang? Berjumlah 4 orang kurang lebih. 1, 2, 3, 4. Ada ini Kak Alip izin. Febriansa Naupal Akbar ada. Belum ada ya? Febriansa. Khairul Rozik ada. Kemudian Rizky Naupal ada. Hadir, Pak. Hadir. Khairul Rozik ada. Febri Naupal Akbar ada. Nanti kakaknya ini akan memandu atau membantu kita dalam proses perkuliahan teman-teman. Jadi sebelumnya minggu lalu itu mereka mungkin berhalangan hadir ya. Jadi minggu ini nanti perkenalan dulu lah. Saya akan WA dulu. Mana nih?
Rizky Naufal ada teman-temannya seperti Febri, Khairul Anwar, Khairul Rozik ada? Oke, saya cek dulu panggilnya. Khairul Rozik dan siapa lagi nih? Rozik dan Febriansa Naufal. Perkuliahan. Oke, teman-teman, jadi kita akan praktikum. Nanti teman-teman ada tugas juga dari praktikum. Nah, selama saat praktikum jika mengalami kendala, itu teman-teman bisa tanyakan di Kak Rizky atau nanti Kak Opal, Kak Naufal ya. Ada Kak Febriansa ataupun Kak Rozik ya. Nanti akan membantu kita juga. Jadi permasalahan teman-teman yang mengalami kendala nanti chat saja di grup WA ya. Kenapa chat di grup WA? Nggak usah japri satu persatu teman-teman. Japri ke Pak ataupun japri ke tingkatnya. Karena biasanya permasalahannya juga kurang lebih ada yang sama. Jadi kalau yang permasalahannya sama kan bisa sama kita menjawabnya dalam satu kali. Ini kebanyakan yang nanya itu permasalahannya si A dan si B itu sama. Nanyanya satu persatu. Nah, jawabnya harus satu persatu. Dan belum lagi ada yang belum sempat nanya atau mengalami kendala namun nggak mau nanya. Jadi apabila teman-teman mengalami benturan atau kendala, tanyakan di grup ya, grup WA. Karena kan di sana akan cepat responnya. Ada 4 orang aspra di sana dan Pak juga akan bantu untuk menjawab dari permasalahan teman-teman ya. Oke. Kedengaran teman-teman? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Oke, Kak Rizky Naufal. Kedengaran, Pak. Siap Kak Rizky Naufal? Siap, Pak. Oke. Oke, bolehlah Rizky Naufal kenalkan diri dulu. Oh, baik, Pak. Oke. Sekalian untuk bukti kehadirannya, nanti Pak screenshot. Baik, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nyalain kamera? Oh, boleh, Pak. Oke. Ya. Oke, kelihatan kan ganteng. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Naufal, Prodi Teknik Telekomunikasi angkatan 2019. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak. Salam kenal. Salam kenal, Pak. Oke. Jadi baru Kak Rizky yang join ya. Ada 3 orang lagi, satunya Kak Alif berhalangan hadir karena ada kuliah perubahan jadwal. Nanti ada 3 orang lagi selain Kak Rizky Naufal. Jadi salam kenal ya dengan Kak Rizky. Nanti Kak Rizky juga bantu untuk ada kendala, teman-teman sampaikan di grup WA. Nanti mereka akan bantu jawab dari kendala kita ya. Selain Pak, jadi nggak ada lagi yang ngechat japri ya. Kewalahan Pak ngechat japri satu persatu. Pak memiliki
Jadi Pak mengampu 5 mata kuliah, 5 kelas di PKS. Jadi 5 kelas itu setiap hari ada mata kuliah PKS, dan setiap hari saya menemui pertanyaan yang sama, kurang lebih sama. Jadi sebenarnya pertanyaan itu bisa disampaikan satu kali di grup dan bisa dijawab, sehingga teman-teman yang lain bisa membaca jika mengalami kendala yang sama. Dan belum lagi nanti kalau ada solusi dari permasalahan teman-teman yang saat mengoreksinya akan sama, ya, jadi tidak akan berbeda dengan saat koreksian nanti. Oke teman-teman, ini modul absensinya saya siapkan 10. Masih ada yang tidak bisa absensi pocket? Atau bisa semua melalui pocket absensinya? Enggak, Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya. Oke. Nanti yang tidak bisa saya absensikan di pocket manual ya. TPB 56. Absensi pertemuan 9. Jadi hari ini sebenarnya pertemuan ke-9 ya. Jadi jangan lupa hari Sabtu nanti, besok kita akan UTS ya teman-teman. Ingat, sudah baca pengumuman semalam yang dibagikan Sudah, oleh Pak. Kak Alif. Jadi Sudah, Pak. saat Ya. UTS nanti teman-teman mengerjakan tugas yang diberikan. 5 menit pertama teman-teman saya akan kontrol. Teman-teman nyalakan kamera, semuanya menyalakan kamera. Kemudian di pertengahan perkuliahan menyalakan kamera lagi. Boleh di-off-kan. Di akhir perkuliahan dinyalakan kamera lagi. Kemudian di-off-kan sampai upload. Jadi sampai dengan batas waktu yang diberikan saat UTS. Pak, maaf Pak. Oke, boleh sampaikan. Saya belum masuk grup Pak, grup FEB-nya. Oh, sudah sebenarnya. Oke. Kak Rizky belum masuk grup ya. Oke. Saya siap di grup kita ya. Baik Pak. Join di grup kelas ya. Di situ juga saya belum join Pak. Grup Soalnya, Asra. ya, PJ-nya belum ngirim ini Pak, linknya. Wah, Alif nggak membagikan ya. Mana nih? Rizky nggak ngechat Pak nih. Mana nih kontaknya? Coba ping Pak ya. Rizky, bisa chat saya, nanti saya jawab. Baik Pak. Oke, menunggu ya teman-teman. Jadi teman-teman, praktikum kita hari ini, selagi saya Pak menunggu, yang bisa absen silakan absen. Ya. Nah, ini modul kita. Modul kita ada di modul 8, ada 2 modul. Ada yang bicara ya. Oke, yang
Yang nyalakan mikrofon mungkin giliran ya. Indah. Siapa ini namanya? Enda. Saya mau. Jangan-jangan Hoirul Rozik nggak gabung juga nih grup. Jadi ada 2 grup, silakan gabung. Oke teman-teman, menunggu. Oke, ini adalah modul kita, pengolahan dokumen teks 2. Dokumen ini sudah saya share di Google Classroom, teman-teman tinggal download. Nah, ini slide-nya. Slide dan modul ini sama. Melainkan slide ini adalah rangkuman dari modul. Ya. Jadi kita akan belajar bagaimana membuat dokumen di Word, yaitu pada karya tulis. Pada karya tulis, misalkan karya tulis itu kan misal adalah makalah, laporan, tugas akhir, atau laporan praktikum, atau laporan makalah, atau cari artikel-artikel. Jadi ketika teman-teman mengetik di sebuah Word, itu pastinya memiliki cover, halaman depan, atau cover page. Memiliki daftar isi, atau table of contents. Penomoran halaman, kasih halaman, di bagian bawahnya, atau bagian atas halaman. Daftar isi. Daftar isi ini adalah referensi di halaman berapa pada poin subbab itu berada. Header ini adalah kop pada dokumen, footer, footnote, dan endnote. Jadi ini adalah catatan kaki. Bedanya footnote sama endnote ini semuanya adalah catatan kaki. Footnote dan endnote ini adalah catatan kaki. Namun yang membedakan kalau footnote ini berada di bawah sebuah baris, sebuah halaman. Kalau endnote ini adalah berada di bawah, di paling akhir dari sebuah dokumen. Sitasi ini adalah teman-teman ketika mengambil kutipan atau mengambil saduran dari sebuah statement atau penjelasan atau pengertian dari seorang ilmuwan atau dari sebuah buku, itu citation, nanti dimasukkan. Dan bibliografi ini adalah daftar pustaka dari hasil citation, dari teman-teman mengambil sebuah artikel, referensinya, kutipannya, dan dimasukkan di dalam daftar pustaka. Ini adalah langkah-langkahnya. Saya juga sudah mempraktikkan di video. Teman-teman sudah melihat videonya belum? Teman-teman. Belum, Pak. Nah, Sebentar. Belum, Pak. Jelas saja, Pak. Sudah Pak share di WAG. Sorry. Sudah Pak share di Google Classroom. Udah. Ya. Ini cover. Cover ini adalah cover atau halaman depan dari sebuah artikel atau karya ilmiah, karya tulis teman-teman. Misalkan ini. Nah, coba cukup kemana? Tahu ya teman-teman cover page ini. Cover ini seperti ini ya. Cover kalau di Microsoft Word, teman-teman bisa desain
desain manual ataupun mencari referensi di sini. Di menu insert, misalkan ini tinggal dipilih. Kemudian ini isi, diganti nama, misalkan nama teman-teman, misalkan nama saya Aidil. Bisa di cover, di insert. Kemudian setelah cover, membuat judul bab dan subbab. Judul bab ini bab 1, misalkan bab 1 adalah pendahuluan. Ini adalah judul bab. Nah, titik-titik ini Pak ilustrasikan sebagai isi dari penjelasan dari pendahuluan tersebut. Kemudian ada subbab. Subbab ini adalah anak atau di bawah dari bab. Nah, dari bab ini turun ada latar belakang. Titik-titik ini adalah penjelasannya. Kemudian subbab berikutnya adalah ini 1.1 ini menunjukkan pada bab 1 dan urutan ke-1. Ya. Kemudian kalau yang kedua pada bab 1 pada urutan kedua. Ada rumusan masalah. Kemudian isi dari rumusan masalah, titik-titik, Pak ilustrasikan. Nah, kemudian dari subbab ini memiliki anak kembali, ada dari subbab memiliki sub dari subbab. Jadi ini berada di posisinya berada di bab 1 pada urutan kedua, ini 2, dan 1 ini adalah urutan dari anak dari subbab tersebut. Nomor 1, topik permasalahan 1, topik permasalahan 2. Jika sudah dari subbab, kita kembali ke subbab dari pendahuluan tersebut, dari bab 1. Ini berada di urutan ketiga. Jika 1.1 ini adalah latar belakang, 1.2 ini adalah rumusan masalah, 1.3 adalah batasan masalah. Jadi 1.3. Teman-teman, jika ada pertanyaan, teman-teman langsung bisa tanyakan ya teman-teman. Pak, izin bertanya. Boleh. Nama saya Nurhayati. Saya mau nanya, kalau sub-bab itu berarti ini kan Pak, apa sih? Kapitalnya hanya di awal. Seterusnya itu hurufnya nggak kapital. Benar tidak Pak? Di mana? Coba. Nurhayati ya. Kalau sub-bab itu huruf kapitalnya itu hanya di awal nih, misalnya topik, terus permasalahannya itu P-nya tuh nggak harus kapital. Oh iya, boleh. Jadi ini benar referensi ini penjelasannya. Jadi Pak di sini ilustrasikan saja. Ya. Nah, teman-teman jika ingin seperti itu ya, nah di sini cari nih di sini. Jika huruf pangkalnya saja, huruf awalannya saja yang kapital. Seperti itu ya? Hayati. Iya gitu Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Itu emang Ada lagi? Pak, itu emang subbab kayak gitu kan? Sub-bab maksudnya? Iya, subbab. Emang huruf yang awalnya. Ya, seperti itu. Jadi Pak ilustrasikan Pak ilustrasikan ini untuk penggunaan heading ya, style, teman-teman. Jadi ini sebenarnya adalah isi topik ya, isi konten misalkan. Ini adalah isi konten, isi konten. Seperti itu. Ada lagi?
teman-teman? Oke. Kita buka video. Pak telah men-sharekan video di WA sini. Video penjelasan. Saya telah membuatkan praktikumnya. Oke teman-teman, pada video ini Kedengaran nggak teman-teman? praktikum kita untuk mata kuliah pengantar komputer dan software, pengantar komputer dan software 1. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke, di YouTube-nya ya. Pada materi pengelolaan dokumen teks 2, itu kita masih menggunakan Microsoft Word. Teman-teman semua, Teman-teman bisa pada tinggal modul download ini, ya video ini. ada modul Jadi dan ada saya slide. praktikumnya Namun dua saya materi telah ini sama. beri dalam Dan video. untuk yang ada di slide Nanti ini tinggal adalah download, tinggal ringkasan tambahkan dari modul. SSS di sini, Nah, enter sebagai ya. mahasiswa dan kita Tinggal pilih MP4, berarti kalau MP4 480 ini nggak ada suara. Nah, tinggal download ya. Kembali ke menu, ke modul. Setelah cover, heading. Heading ini menunya berada di home ya. Di home pada style. Heading. Ini title ini untuk penamaan bab. Ya, sedangkan heading 1 ini adalah subbab dan heading 2 ini sub dari subbab. Jadi anak dari subbab. Jadi ini adalah heading 1. Kalau pendahuluan ada title, subbab itu heading 1 dan sedangkan sub dari subbab pada heading 2. Nah, kemudian untuk bab 2 sama title. Ini tinggal centerkan saja. Nah, kemudian subbabnya sub studi lapangan misalkan. Ini adalah subbab heading 1. Heading 1 misalkan 2.2 teori ilmiah. Jadi ini adalah ilustrasi saja teman-temannya. Kemudian sub dari subbab atau anak dari 2.3 ini adalah heading 2. Dan begitu pun seterusnya sampai heading ketiga. Ya. Setelah heading, header dan footer. Header ini adalah bagian atas dari sebuah dokumen, kecuali cover ya, kecuali halaman depan atau cover depan. Heading ini bagian atas di insert. Header di menu insert dan header, pilih sesuai dengan desain teman-teman. Sedangkan footer ini bagian bawah. Nah, biasanya ketika teman-teman memilih footer bagian bawah itu atau di bawah dokumen, kalau teman-teman menambahkan sebuah halaman, itu footer ini hilang. Kenapa? Biasanya kalau footer ini terdapat, kita bisa membuat daftar isi, halaman, bisa membuat halaman dari dokumen tersebut, berada di halaman berapa. Sedangkan di page number atau halaman, itu kita bisa biasanya menempatkan halaman itu berada di bawah. Jadi dia tidak bisa secara bersamaan, ada footer dan ada page number yang berada di bottom, yang berada di bawah. Jadi akan hilang. Seperti itu. Nah, footer, header, ini langkah-langkahnya. Nah, footnote. Jadi foot ini catatan kaki. Kalau bahasa Indonesia, kalau kita belajar kemarin ketika teman-teman SMA,
atau ketika belajar bahasa Indonesia itu ada catatan kaki. Catatan atau sebagai pengingat penjelasan yang lebih detail dari sebuah kutipan kita atau rujukan, itu footnote ini berada di bagian bawah sebuah halaman. Misalkan ini ya teman-teman. Footnote. Footnote ini footnote 2 berada di halaman ini. Di bab 2 berada di bawahnya. Ini adalah footnote. Footnote. Ini footnote berada di bagian bawah dari halaman tersebut. Sedangkan untuk endnote atau catatan kaki, jadi footnote ini bertujuan untuk memberikan informasi penting dari informasi tambahan terkait kata atau objek tersebut. Catatan kaki, ini langkah-langkahnya, letakkan kursor di sebelah kata-kata atau kalimat yang kita inginkan. Kemudian menu reference. Sedangkan endnote adalah catatan yang diberikan di bagian akhir dokumen. Sama catatan kaki namun berada di bagian akhir dokumen. Nah, di sini Bapak gambarkan catatan kaki itu. Ini hanya contoh ya teman-teman. Catatan kaki itu misalkan saya membuat di bab 1 ya, catatan kaki, endnote. Nah, endnote-nya berada di bagian paling akhir dari dokumen. Ini bukan, melainkan berada di bawah sini. Ini adalah endnote. Karena dia berada di bagian akhir dari dokumen. Itu endnote. Citation adalah kutipan. Kita mengambil dari artikel atau jurnal atau buku. Siapa dari artikel atau jurnal siapa yang membuatnya? Kalau buku, dari siapa penulis buku tersebut? Itu citation. Dalam bahasa Indonesia disebut citasi, adalah suatu bentuk pengakuan gagasan karya tulis orang lain dengan menuliskan sebagai rujukan. Jadi kalau kita mengambil kutipan atau penjelasan dari seseorang, dari buku, agar tidak terbaca sebagai plagiat atau tidak terbaca sebagai pembajakan atau bajakan atau copy paste, melainkan kita harus citasi dari referensi tersebut. Referensi tersebut kita buat citasi di sini. Misalkan ini ya citasi. Misalkan saja. Pada bagian 6, nomor 6, urutan ke-6. Maka di bibliografinya akan tertulis siapa yang menulis dari referensi mana 6 ini. Oke itu. Ini citasi. Ini ada berada urutan kedua. Ini misalkan penjelasan dari siapa? Misalkan penjelasan dari kedua ini adalah saya sendiri sih. Misalkan dari saya. Jadi apa yang kita kutip di sini akan termuat di bibliografi. Jadi kita tidak akan mungkin menulis sebuah daftar pustaka itu yang tidak kita kutip, teman-teman. Jadi kalau teman-teman membuat daftar pustaka secara manual, kalau tidak kita kutip sebagai rujukan, tidak usah dimasukkan. Tidak perlu dimasukkan dalam sebuah karya tulis kita. Ini langkah-langkahnya. Sedangkan bibliografi ini adalah daftar pustaka. Daftar pustaka
adalah daftar semua sitasi dari apa yang kita kutip ya teman-teman. Kita kutip, kemudian kita maka akan secara otomatis kalau biografi kita ambil di reference, pilih bibliografi. Maka apa yang kita telah tulis ketika membuat daftar pustaka, membuat citasi, maka di sini tinggal tampilkan saja. Oke, ini langkah-langkahnya. Peak numbering. Jadi peak numbering ini adalah memberikan halaman pada sebuah dokumen kita. Ini untuk agar memudahkan saat pencarian. Halaman berapa, nomor halaman berapa, seperti itu. Ini langkah-langkahnya. Peak number ini ada di insert. Peak number ini bisa berada di atas, sebuah halaman itu bisa berada di atas maupun berada di bagian bawah. Dan biasanya ada di bagian bawah ya. Ini untuk format. Nah, format ini kita bisa menggunakan Romawi, misalkan ada Romawi misalkan di daftar isi. Daftar isi itu Romawi misalkan. Kemudian isinya adalah halaman 1, halaman 2. Ini adalah formatnya. Di sini Pak ilustrasikan. Ya, di sini daftar isinya ini mestinya titik-titik ya misalkan. Titik ya. Pak di sini format number. Pak ganti formatnya titik ya. Titik. Urutannya. Kalau cover tidak ada halaman, melainkan dari daftar isi titik-titik. Nah, kemudian di bab 2 ini, di bab isi ini mestinya halaman 1 ya mestinya ya teman-teman. Maka kita tempatkan di sini close. Setelah kita akan di insert, di layout ya, di layout, break, next peak. Atau halaman baru. Jadi di halaman pendahuluan 1 ini tidak ada halaman. Baru kita tambahkan insert, peak number, button, halaman 1. Peak 1. Sorry. Formatnya adalah angka. Seperti itu teman-teman. Jadi ininya titik-titik, titik. Kemudian di sini baru halaman 1, halaman 2, halaman 3. Table of Contents, jadi ini adalah daftar isi. Table of Content ini adalah daftar isi yang berfungsi untuk mempermudah pencarian informasi dari suatu karya ilmiah. Jadi dari laporan kita, dari makalah kita, agar memudahkan saat pencarian, itu ada daftar isi. Maka teman-teman untuk menempatkan daftar isi, cari buat di blank layout ya. Jadi kursornya ditempatkan di bagian sebelah atas dari daftar dari bab 1. Dari bab 1 kemudian pilih blank page. Nah, blank page ini ketika teman-teman tempatkan di sini kursornya, insert blank page, maka akan tampil halaman kosong seperti itu. Baru dibuat daftar isi.
daftar isi, maka reference table of contents. Pilih. Jika otomatis ini dia akan membaca heading. Jadi guna heading ini membaca apa yang telah kita buat. Ini adalah manual. Jadi manual, maka kita akan membuat satu persatu. Mengganti ini, chapter 1 apa, bab 1 apa. Atau otomatis, teman-teman, set, otomatis. Maka dari apa yang teman-teman buat di heading tersebut, maka akan sesuai dengan yang ada di sini. Ini berada di halaman 2 misalkan. Maka daftar isinya akan berada di, bukan daftar isi. Latar belakang ada di halaman kedua. Latar belakang adalah di halaman kedua. Sambil bertanya, nggak apa-apa teman-teman, jika ada yang teman-teman tanya. Ini adalah latihannya. Oke. Untuk praktikumnya, teman-teman bisa simak ini video. Ya. Oke teman-teman. Pak izin bertanya. Boleh. Sampai. Untuk materinya itu bebas ya Pak? Apa gimana? Untuk materinya teman-teman bebas cari. Tentunya teman-teman pernah buka atau cari artikel tentang sesuai dengan prodinya, bebas, atau mata kuliah apa, misalkan biologi atau kimia dasar apa, seperti itu. Ya. Jadi nanti saat tugas, titik-titik ini teman-teman ganti dengan isi dari konten teman-teman. Boleh tanyakan lagi teman-teman? Boleh bertanya? Jadi tugas hari ini teman-teman tinggal mempraktikkan dari video tersebut. Jadi buatlah sebuah karya tulis atau laporan lah atau makalah lah ya yang teman-teman pernah buat misalkan. Berisi cukup dengan 2 bab saja. 2 bab, terserah kontennya apa, isinya apa, boleh bebas. Setiap bab terdiri dari minimal 3 subbab. Misalkan ada latar belakang pendahuluan, misalkan bab 1 adalah pendahuluan. 3 subbab tersebut bisa latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, atau pengertian, dan lain sebagainya. Lanjut ke bab kedua. Bab kedua adalah teori misalkan atau pembahasan seperti itu. Memiliki 3 subbab lagi. Di bab 2 tersebut memiliki 3 subbab lagi. Maka 2.1, 2.2, 2.3 itu adalah subbab. Nah, minimal dalam satu bab tersebut 1 paragraf saja teman-teman, nggak terlalu panjang, misalkan 3 baris atau 5 baris sudah cukup. Atau pengertian saja, pengertian dari komputer, sejarah dari komputer. Jadi dalam tugas ini teman-teman memiliki kriteria yang harus ada. Yang pertama itu cover atau sampul dari artikel teman-teman atau karya tulis teman-teman. Ada judul bab 1 atau bab 2, subbab ini bab 1, subbab 1 misalkan apa, subbab 2, subbab 3. Dan dengan menggunakan fasilitas heading. Heading ini agar memudahkan kita saat membuat daftar halaman, daftar isi. Memberikan header pada setiap halaman, berikan footnote saja ya, nggak usah endnote. Footnote ini untuk catatan kaki. Kemudian catatan kakinya cukup 2 atau 3.
berikan citasi. Citasi ini adalah daftar pustaka. Teman-teman mengutip dari artikel mana atau pengertian dari ilmuwan mana, tentunya memuat dari buku atau dari jurnal misalkan. Di citasi ini seperti ini teman-teman. Ketika Pak edit, reference, citasi, manage untuk mengeditnya, akan di satu, ini edit. Di sini akan tampil dari buku atau kompilasi buku atau dari artikel jurnal, artikel periodik, dan atau dari conference atau report dan lain sebagainya. Jadi pilih. Ini untuk data ini bebas teman-teman. Misalkan bukunya tidak sesuai dengan konten, tidak apa-apa, yang penting memuat artikel dan memuat citasi atau membuat kutipan. Buat daftar pustaka, bibliografi. Jadi daftar pustaka ini yang termasuk di dalam daftar pustaka ini sesuai dari apa yang kita kutip, sesuai dengan apa yang kita citasi. Misalkan minimal 5 sumber referensi, maka daftar pustakanya juga akan 5 sumber. Kemudian berikan nomor halaman, buat daftar isi. Jadi daftar isi ini tinggal di-insert, dia akan memanggil heading. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang ditanya? Boleh? Boleh bertanya? Paham teman-teman? Nah, Pak izin bertanya, boleh. itu cara yang buat footnote itu tadi gimana Pak? Saya soalnya keluar terus Oke. ininya, meet-nya keluar masuk. Misalkan footnote. Nah, misalkan di sini footnote ya. Footnote. Oke, yang belum ada footnote ya. Di sini ya, misalkan di sini. Kita membuat footnote. Footnote-nya kita tempatkan di sini, teman-teman. Ya, kursor kita. Kemudian di reference, di menu kan ada menu home, insert, pilih reference. Insert footnote. Insert footnote. Maka akan menempat di sini, di artikel ini kita akan membuatkan footnote, maka akan tampil huruf 2 kecil ini. Tampak ya teman-teman ya? Maka di bawahnya akan ada 2. Ada di sini. 2 ini penjelasannya. Penjelasan footnote. Apa? Penjelasan footnote-nya. Seperti itu. Oke, paham teman-teman? Teman-teman? Atau yang bertanya tadi Nur Hayati? Ya Pak, itu dimulai dari 2 terus ya Pak? Kenapa dia 2, mulai 3, dari 2? ya gitu. Karena sebelumnya sudah ada footnote yang pertama. Jadi dia akan mengurutkan ya. Ini footnote pertama ini sudah ada, maka akan ada footnote kedua. Di sini misalkan footnote ketiga ya misalkan. Maka ini. Kursor kita berada di sini, insertkan lagi. Insert footnote. Maka akan footnote ketiga. Apa penjelasannya?
Paham? Tampak nggak? Jadi Paham, Pak. urutan kedua langsung urutan ketiga karena pada halaman sebelumnya Pak telah membuat footnote juga ya. Nah, footnote. Ini endnote. Kalau endnote ini dia i ya beda. I seperti ini, i kecil. Endnote ada i kecil, i kecil ya. Kalau footnote itu angka. Note adalah angka. Dia akan berurutan, catatan kaki urutan keberapa, catatan kaki urutan kedua, ini dia akan menggambarkan di sini 2, 3 di atas ini untuk menjelaskan footnote yang ketiga. Sini. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang bagus? Saya catat ya, namanya Nur Hayati. Ada lagi teman-teman yang bertanya, nanti saya ambil beri poin. Pak, izin bertanya. Boleh. Siapa namanya? Izin bertanya, Pak. Ahmad Dimas, Pak. Ahmad Dimas. Boleh? Izin bertanya, untuk nanti yang cover itu, Pak, itu kita sesuai dengan format Bapak atau nanti kita dibebaskan, Pak? Nah, jadi atau kita sesuai? Oke. Jadi teman-teman covernya sesuai dengan maunya teman-teman, hasil karya teman-teman. Covernya desainnya pilih cover yang bagaimana. Misalkan cover ini, maka cari insert, cover pic, pilih di sini. Atau teman-teman desain sesuai desainnya teman-teman, seperti ini dan lain sebagainya. Ada lagi? Paham, Ahmad Dimas? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, misalkan di sini kan tidak memuat daftar nama teman-teman. Tinggal tambahkan saja di sini. Disusun oleh, di sini nggak bisa menambahkannya. Jadi kalau seperti ini text box saja. Disusun oleh siapa? Kan Ahmad Dimas. Nama kedua Nur Hayati. Maka di sini tinggal hilangkan saja lainnya. Itu. Ada lagi, teman-teman? Izin bertanya, Pak. Boleh? Nama saya Riehan. Riehan. Untuk yang style yang bibliografi itu kan untuk perkuliahan ini pakai yang style IEEE ya, Pak? Ya. Nah, kalau kan saya menggunakan Word 2007, nah pas saya lihat itu nggak ada yang style yang IEEE itu, Pak. Stylenya. Jadi gimana ya, Pak? Yang adanya apa ya kalau 2007? 2007 ada yang apa itu, terus Chicago. Custom ada? Yang gimana, Pak? Custom ada? Stylenya? Di sini ada apa, terus Chicago, GB 7714, yang Ghost Name Sort, Ghost Title Sort, ISO 690, MLA, SISD 02, sama Turabian, Pak. Oh ya. Jadi bisa name sort aja ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman di sini diilustrasikan saja stylenya apa. Biasanya kalau kita belajar kemarin membuat daftar isi itu
ada nama penulis 1, nama penulis 2, dibalik ya namanya. Jadi boleh stylenya apa saja. Ini adalah contoh penggunaannya. Jadi intinya apabila teman-teman mengutip sebuah karya atau dokumen seseorang, pastinya akan mencantumkan referensi. Nah, referensi ini intinya akan termuat dalam bibliografi atau daftar isi. Gak apa-apa, stylenya apa? Boleh. Boleh menggunakan name sort atau title sort. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Karena saat bibliografi, misalkan ini sudah ya. Misalkan di sini, teman-teman untuk menambahkan bibliografi, di sini tempatkan kursornya di bagian sini, misalkan Ctrl Enter-nya. Ini belum ada daftar isi, misalkan daftar pustaka, bibliografi, maka kita tinggal pilih bibliografi kita yang bagaimana. Keyword atau bibliografi atau reference, bibliografi. Maka akan secara otomatis nggak mengetik secara manual. Seperti itu. Nah, di sini bibliografi, pilih apa bibliografi atau reference, sama saja. Ini kenapa tampil seperti ini langsung? Karena saat kita membuat kutipan itu, misalkan di sini kita membuat kutipan, insert citasi, add new source, misalkan mengambil dari sebuah buku, edit, nama last name-nya, nama terakhirnya adalah Putra. First name-nya Angga Putra, nama lengkapnya Angga Putra. Oke. Kemudian title, judul bukunya adalah Belajar PKS 1 dalam daring. Misalnya, pada tahun berapa? 2020. Di kota mana? Di kota Lampung. Publishernya adalah, tempat penyetaknya atau penerbitnya adalah misalkan ITERA Publish. Oke. Maka di sini akan tampil 7 ini. Nah, di bibliografi, teman-teman di sini tinggal update saja. Bibliografi, teman-teman nggak harus menambahkan nomor 7. Enggak. Melainkan di bibliografi, kita tinggal tempatkan kursor di bibliografi, di urutan ini, update field. Maka akan tampil urutan ke-7. Angga Putra. Seperti itu. Jadi nggak muat secara manual. Ada paham teman-teman? Paham, Pak. Jadi silakan simak video. Itu ada penjelasan Pak juga saat praktikum. Ada lagi yang ingin ditanya teman-teman? Pak izin bertanya. Oke. Nanti batas waktu pengumpulan kapan ya Pak ya? Batas waktu pengumpulan malam nanti sampai jam 12 ya. Jadi artikelnya boleh bebas teman-teman. Artikelnya boleh bebas. Cari dari blog nggak apa-apa, atau cari dari buku, asal memuat, asal mencantumkan referensi. Jadi referensinya ini juga nggak nyambung juga nggak apa-apa ya. Yang terpenting fungsinya ini jalan. Fungsi yang teman-teman gunakan ini bisa. Misalkan untuk membuat daftar pustaka, teman-teman nanti dicek apakah secara manual atau tidak. Atau apakah sesuai dengan apa yang dia kutip, nomor urutnya atau tidak. Seperti itu. Nah, namun saat teman... Jadi yang terpenting kita paham ya Kak ya? Apa?
Yang penting intinya itu paham caranya aja ya Pak. Iya, Kalau seperti itu. referensinya terserah kita. Iya, seperti itu. Boleh. Nah, misalkan saat teman-teman buat daftar isi ini memuat secara manual atau tidak. Nah, apabila teman-teman ini berubah halamannya. Sorry, ini hapus saja nih. Daftar isinya ini berubah. Misalkan ini ada bab 2 ini berada di halaman 3 awalnya. Maka bab 3 ini berubah di halaman keempat. Maka daftar isinya ini teman-teman tinggal update saja. Bab 3 ini, bab 2 ini ya, bab 2 sorry. Bab 2 ini awalnya berada di halaman ketiga. Sorry. Berada di halaman keempat. Bab 2 berada di halaman keempat. Maka di sini telah berubah halamannya. Bab 2 berada di halaman keempat. Atau kalau belum update, klik kanan, update field. Update. Kita akan update sesuai dengan urutannya. Paham teman-teman? Kalau update, tinggal klik update field. Begitupun seperti daftar pustaka tadi ya. Sorry. Daftar pustaka tinggal update field saja. Ada lagi teman-teman? Paham ya? Sembari teman-teman bertanya, saya akan membuka absensi. Yang belum absensi siapa saja? Martin Hari Samuel. Ada? Martin Hari Samuel. Jadi yang Pak panggil adalah yang belum absen saja ya. Martin ada? Hadir, Pak. Hadir. Oke, hadir. Kemudian Ranija Pratiwi ada? Ranija Pratiwi? Ada Ranija? Belum ada. Pinky Novita? Pinky Novita? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Hadir, Pak. Pinky sudah ya Pinky. Preti Glory Sitorus? Preti? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Oke. Preti sudah. Apan Ready Kurdi? Apan? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Oke. Catherine Aurora? Hadir Pak. Hadir. Fairuz Nadira? Fairuz? Hadir. Oke. Melisa Siti Febiani? Melisa? Ada Melisa? Hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Primeta Sandra Berlina? Primeta? Nabila Audipa? Nabila?
Bayi Arpia? Ada Bayi Arpia? Bayi Arpia? Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Oke. Nah, Gali Apandi? Hadir Pak, hadir. Oke. Misbahudin? Pak. Ada Misbahudin? Ada? Ada nggak ya orang? Pak, nama saya di situ absennya kok tidak hadir ya Pak? Padahal saya udah absen. Nggak kedengeran nih. Misbahudin ya? Bukan Pak, saya udah Pak. Saya mau bilang itu absen. Saya udah absen, cuma nggak. Hadir Pak, Emis Bahudin Pak. Hadir ya? Jadi yang teman-teman ya, yang merah ini yang sudah absen, yang biru ini yang belum. Jadi Pak panggilkan namanya. Kemudian Yulia Sundari. Yulia Sundari, ada? Alhamdulillah. Yulia Sundari. Putri Regina. Putri Regina, ada? Putri Regina. Padil Arya Syada. Padil? Padil Arya? Nah, Intan Rahayu? Intan Rahayu? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Nanti ya yang ada pertanyaan. Kemudian Putri Regina, Yulia Sundari, Padil Arya, Meidila Patricia, Meidila ada? Pak ulangi ya, yang belum absen, Meidila, Padila Arya, Yulia Sundari, Putri Regina, Nabila Audipa, Primeta Sandra Berlina. Hadir, Pak. Siapa namanya? Primeta. Yang hadir tadi yang siapa? Yang hadir tadi siapa namanya? Hilang. Primeta Sandra, Pak. Primeta Sandra. Oke. Primeta Sandra ada. Nabila ada? Nabila Audipa? Ranija Pratiwi? Sudah. Oke. Apa nih? Yang nanya tadi, Pak maaf untuk contoh tugas bisa dikirim tidak sebagai acuan mengerjakan. Oke, nanti Pak kirim. Nanti teman-teman tetap mengerjakan yang ada di tugasnya ya teman-teman ya. Izin bertanya untuk style, ini yang ditanyakan tadi. Jika di 2007 tidak ada, bisa menggunakan style yang lain ya. Namun apabila ada IEE, usahakan menggunakan ini ya teman-teman. Untuk paper memakai heading juga Pak. Nah, untuk paper tidak menggunakan heading. Heading ini untuk bab ya. Bab 1, bab 2, atau subbab. Itu menggunakan heading. Heading ini agar memudahkan saat kita membuat daftar isi. Ada lagi teman-teman yang ditanya? Pak, maaf, tadi nama saya kok nggak ada ya Pak?
Nur Hayati. di e-learningnya. Nah, jadi teman-teman simak di sini ya. Yang merah ini yang sudah absen, yang biru yang belum. Oh iya, Ada? ada. Terima kasih, Pak. Ada ya. Oke. Izin bertanya, Pak, cara upload file tadi apa di Ctrl A atau langsung di klik kanan? Upload file. Upload file ini langsung ya teman-teman. Ini misalkan telah selesai teman-teman, save saja, simpan. Kemudian simpan, setelah disimpan, ini berada di dokumen mana? Bahkan ini yang saya update adalah versi 2. Nah. File ini teman-teman yang teman upload. Jadi nggak ada Ctrl A ya. Apabila dibuka kembali, bahkan dibuka kembali bisa dibuka kembali. Nah, file ini yang teman-teman Misi Pak. Ya, Halo. boleh? Tanyakan. Tadi Fadil udah di absen belum Pak ya? Fadil dipanggil Pak nggak tadi? Apa tadi nggak kedengeran Pak? Nih, berarti tadi meninggalkan ya, Fadil Arya ya? Iya Pak. Berapa kali Pak panggil? Jadi saat perkuliahan jangan Dari kamar mandi Pak tadi Pak. Saat meninggalkan izin ya, apabila. Oh iya Pak, maaf Pak ya. Ada lagi teman-teman? Nyaris. Ada lagi teman-teman? Apabila tidak ada, ada ketentuan penggunaan jenis font. Jadi penggunaan jenis fontnya boleh bebas. Boleh menggunakan maaf izin bertanya Pak. boleh Saya kan sudah absen di Pokret, tapi di sana tulisannya masih tidak hadir Pak. Siapa namanya? Vina Pak. Oke, dibuka kembali ya. Vina. Vina, ini sudah Vina Andin Tia. Ini benar nggak namanya? Ya, benar nggak ya? Halo? Mana nih yang nanya tadi? Ada ya, Vina? Iya Pak. Jadi yang belum absen itu Ranija Pratiwi, Nabila Audipa, Putri Regina, Yulia Sunderi, dan Meidila Patricia. Selebihnya telah berhasil absen. Jadi apabila di aplikasi Pocket teman-teman masih belum terchecklist hadir, itu berarti belum update saja. Ya. Yang lain kan yang ada di Pak sini yang adalah hadir. Oke, ada lagi teman-teman? Jika sudah, kita cukupkan ya perkuliahan hari ini. Teman-teman silakan kerjakan praktikumnya. Untuk langkah-langkahnya ada penjelasannya di sini.
kemudian ada subbab 3 misalkan teman-teman, tetapi untuk itu ada bab 2 nomor urut 3 itu referensi misalkan jujur. Oke, ada lagi yang nanya? Pak, izin bertanya, saya dalam keadaan kendala dengan laptop, tidak bisa akses internet. Kalau habis, setelah Pak, saya harus memindahkan ke HP dulu. Tapi nggak bisa dipindahkan langsung kecuali diganti dengan HP PDF dulu. Jadi permasalahannya kenapa nih? Memindahkan ke HP dulu, tapi nggak bisa dipindahkan langsung kecuali diganti dengan PDF dahulu. Oke teman-teman, PDF di handphonenya diinstal WPS. Ya. Jadi apabila handphonenya belum bisa membaca Word, berarti belum terinstall aplikasi pengolahan kata Android. Coba, jadi apabila handphonenya hanya bisa membaca PDF, nanti install WPS ya. Coba HP-nya diinstal aplikasi yang bisa baca Word. Tapi nggak bisa Pak, waktu itu nggak bisa. Jadi di sini ada beberapa teman-teman. Jadi seperti inilah ya kendala kita kalau perkuliahan daring. Modul dokumen 7. Bisa dicoba aplikasi-aplikasi ini teman-teman. Yang untuk handphone Android-nya. Baik itu Office Suite Profesional, Quip, WPS, maupun Google Doc. Ya. Jadi yang teman-teman upload ini adalah bentuknya Microsoft Word, bentuk dokumen doc ya. Oke, ada lagi teman-teman yang ditanya? Baik Pak, nanti akan saya coba satu-satu. Makasih. Oke, sama-sama. Jika sudah, kita cukupkan ya teman-teman. Kita lanjutkan di WA Group. Nanti Kak Rizky Naufal dan asprak-asprak yang lain dan Pak juga akan mengamati apabila teman-teman ada kendala. Nanti kita coba kasih arahan penjelasan. Ada lagi teman-teman? Kak Rizky ada yang mau ditambahkan? Boleh? Rizky Naufal, boleh? Dari saya cukup Pak. Oke. Jadi yang datang asprak ini mana lagi nih? Febriansa Naufal Akbar, ada? Febriansa? Izin Pak, kalau untuk Febriansa itu kata beliau itu digeser Pak jamnya, jam aspraknya, jadi tidak hadir gitu. Oke. Hoirul Rozik? Hoirul Rozik ada? Belum hadir ya? Belum hadir Pak, sepertinya. Oke. Jadi nggak ada yang ditambahkan Kak Rizky ya? Oke, kita akhiri ya teman-teman semua perkuliahan hari ini. Kita sambung lagi di minggu depan dengan sudah memasuki Microsoft Access ya. Demikian kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Nanti pertemuan kita hari ini juga saya rekam, nanti saya share. Teman-teman bisa simak kembali ini video. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Dah. Terima kasih, Pak. Dah ya. Selamat menjalankan aktivitas berikutnya ya. Jangan lupa. Terima kasih, Pak.
jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik.